Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita berada di Jatimakmur, Kota Bekasi. Kita mau berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Kita mau mereview kolam yang baru kita selesai kerjakan oleh tim kami, Kapten Koi. Nah, kolam ini sangat cantik, menarik, minimalis, modern, dan dipadukan dengan pilar yang sangat sempurna. Inilah yang menjadikan kami tertarik untuk membuat konten tentang ini. Nanti seperti apa video lengkapnya kita ulas satu persatu, mulai dari ukuran kolamnya, kedalaman kolamnya, kemudian sistem pipanisasi, kemudian sistem chambernya seperti apa, sehingga teman-teman dapat mendapatkan gambaran secara utuh tentang kolam ini. Jadi teman-teman jangan di skip-skip, ikuti terus video saya sampai selesainya video ini. Oke, jadi teman-teman saya ceritakan dulu. Ini awal dari pembuatan kolam ini. Awalnya Bapak pelanggan kami atau owner itu kepo-kepo di akun YouTube saya, kemudian chat lewat WA, kemudian saya survei ke sini, kemudian saya survei. Setelah saya survei, saya gambarkan, saya buatkan RAB, rencana kegiatan, langsung bapaknya oke ACC, kemudian kita kerjakan. Nah, ini gambarannya secara umum. Panjangnya ini 3 meter, kolamnya ini, kemudian luasnya ke sana itu lahannya itu 170, tapi bersihnya jadi 150 teman-teman ya, karena kena tembok ini, sini, dinding sini sama sana. Kemudian chambernya ini ada 4, ini ukurannya sekitar 60 cm, kesananya 120. Ini 120, kesananya 300 cm teman-teman ya. Kemudian kedalamannya yang kolam utama ini sekitar 100 sampai 115 sampai di sini, sehingga kedalaman airnya kita dapatkan 100 cm. Kemudian yang di chamber-chamber ini sekitar 120 sampai 150 di chamber keempat sebagai central chamber. Tentunya kami buat lebih dalam teman-teman. Oke, untuk yang di permukaan yang berada di depan saya ini, saya jelaskan satu persatu apa yang saya lihat teman-teman ya. Jadi ini ada BD-nya atau button trim ini berada di tengah kolam, ukurannya 4 in. Jadi seperti biasa teman-teman ya, standarnya kolam koi. Kalau kita membuat struktur dasarnya itu kita membuat seperti lambung kapal atau cekungan, sehingga BD atau button trim itu kita tempatkan di paling dalam titik tengah untuk dapat menyedot keseluruhan air ke chamber-chamber. Kemudian ini ada skimmernya ini ukuran 2 in. Ini berada di pojok sini. Kita bikin 2 teman-teman ya. Jadi skimmer ini sama skimmer yang di sana sengaja kita buat berada di pojok-pojok. Itu sesuai dengan konsep yang kita rancang. Itu harus berseberangan dengan waterfall, karena waterfall nanti dia mengalirkan air ke arah sini. Karena ini juga didukung oleh arus yang ada di sini. Arus yang ada di sini, ini pipa arus teman-teman ya, arus atas ukurannya setengah in. Itu juga arus atas ukurannya setengah in. Jadi arus atas ini membantu waterfall atau lidah waterfall ini, package shower. Jadi mengalirkan air ke arah sini. Nah, nanti kotoran-kotoran yang berada di atas permukaan atau busanya nanti kita harapkan dapat terserap secara sempurna melalui skimmer ini. Kemudian ini adalah overflow ya teman-teman ya. Jadi overflow ini ukuran 1 in, kita fungsikan sebagai pengendalian air, ketinggian air. Jadi kalau airnya sudah mencapai batas ini, dia akan masuk ke sini, dibuang ke got ke sana. Ini overflow. Kemudian itu adalah uniring. Saya buat panjangnya 60 cm teman-teman ya. Jadi untuk mengalirkan gelembung-gelembung udara
dari aerator saya taruh sengaja di atas di bawah bagi shower, sehingga percikan-percikan air atau percampuran air itu bisa sempurna dan sekaligus tidak mengakibatkan riak-riak yang liar atau kemana-mana di permukaan air, karena prinsipnya permukaan air kolam koi itu harus tenang sehingga kita menikmatinya lebih maksimal, karena ikan koi itu kan dinikmatinya dari atas, sehingga pemandangan ke bawah itu, dari atas ke bawah itu bisa lebih tenang, lebih soft, dengan tetap mengoptimalkan sistem yang ada dapat bekerja secara sempurna. Oh ya teman-teman, itu yang ada di bawah itu saya tambahkan penjelasannya, itu adalah arus bawah, sama yang di atas itu arus atas, itu arus bawah. Kemudian yang di sana itu di pojok sana itu arus bawah juga. Kemudian di bawah skimmer ini arus bawah juga. Kemudian ada lagi satu lagi di bawah skimmer ini arus bawah. Jadi arus bawahnya ada 4 berada di pojok-pojok dan semuanya mengarah ke tengah teman-teman ya. Ini sengaja kita buat mengarah ke tengah dan kita taruh di pojok-pojok ini. Kita buat untuk menghindari dead spot atau suatu area yang mati atau airnya tidak berputar. Nah ini sengaja kita lakukan sedemikian rupa sehingga rotasi airnya dapat berjalan dengan sempurna. Oke teman-teman, setelah konstruksi dasar kolam koi ini saya kupas, nanti kita akan masuk ke sistem chamber. Oke teman-teman, jadi skemanya air mengalir dari button trim atau BD dan skimmer ini, 2 skimmer masuk ke chamber 1 lewat pipa ini. Jadi sistemnya airnya tumpah ke sini teman-teman ya, dari pipa ini tumpah ke sini, sama itu ada lubang pipa skimmer 2 di situ. Nah setelah airnya di sini, ini kita pakai sistem flow down teman-teman ya. Jadi airnya tumpah ke sini dari atas ini turun ke bawah melalui media filter. Nah ini kita setting sebagai chamber mekanis atau filter mekanis teman-teman ya. Nah nanti setelah di bawah ini sudah kita siapkan, ini ada lubangnya teman-teman ya. Saya buat pipa, ini ada 2 pipa ukuran 4 in. Jadi itu pipa itu untuk mengalirkan air ke chamber 2. Ini chamber 2 teman-teman ya, chamber 2. Airnya keluar dari sini teman-teman, pipa 4 in ada 2 batang. Nah keluarnya ke sini, kemudian tumpah ke sini. Setelah tumpah ke sini, airnya flow down lagi ke bawah, turun ke bawah melalui media filter. Nah nanti akan kita setting media filter ini chamber mekanis teman-teman ya. Nah, kemudian yang di bawah ini sama, kita buat ada 2 pipa di sini ukuran 4 in untuk mengalirkan ke chamber 3. Nah ini chamber 3 nya teman-teman ya. Ini chamber 3 ini sama sistemnya, airnya keluar dari sini, kemudian dia akan tumpah ke sini, dia mengalir ke bawah melalui media filter. Nah, sama ini nanti kita buat sebagai chamber mekanis atau filter mekanis teman-teman ya. Nanti kita siapkan juga, ini pipa sudah kita tanam 2 pipa ukuran 4 in mengarah ke chamber ke-4 atau chamber terakhir. Nah ini sebagai central chamber juga teman-teman. Ini adalah tempat pengendalian chamber-chamber yang sebelumnya teman-teman. Nah ini kalau dilihat ini ada pipa-pipa, ini adalah pipa backwash antar chamber. Nah ini ukurannya 2 in. Ini pipa backwash chamber 1. Jadi kalau backwash chamber 1, ini pipa ini dicabut. Ini chamber 2 teman-teman ya. Jadi kalau chamber 2 pengen di backwash, tinggal cabut ini. Kemudian ini pipa backwash chamber ketiga ini. Jadi kalau ini mau dikuras, tinggal cabut ini. Kemudian untuk pompa kita menggunakan 2 pompa teman-teman ya.
Ini pompa yang ke waterfall dan pompa untuk arus. Ini adalah pompa untuk waterfall ya. Kita menggunakan Sunsun RPS 16000. Nah, ini kita cabang jadi dua teman-teman ya. Kita plug shock untuk waterfall sekaligus untuk backwash. Jadi kalau mau backwash tinggal buka keran backwash sekaligus kita tutup yang di waterfall, sehingga airnya otomatis mengalir langsung ke got teman-teman. Kemudian pompa yang satunya kita menggunakan Sunsun RPS 10000 teman-teman ya. Jadi ini kita gunakan untuk arus. Inilah yang tadi saya bilang itu ada beberapa arus. Ini adalah arus atas ini Mas ya, arus atas atau arus bawah ini? Arus atas bawah yang sebelah di bagian WM. Oh, ini arus atas yang berada di sebelah waterfall. Jadi ini settingannya sudah kita atur sedemikian rupa teman-teman ya, sama yang di sana sudah kita atur juga. Kita setting ini karena derasnya arus ini berbeda-beda, sehingga valve-nya ini kita bukanya juga berbeda. Ini untuk yang paling jauh ini kita bukanya full. Kemudian yang lebih dekat itu lebih bukaannya dikurangi, kemudian dikurangi, kemudian dikurangi. Demikian juga itu yang ada di sana dekat skimmer, itu kita atur sedemikian rupa sehingga seluruh arus ini mengeluarkan arus kekuatannya sama-sama mengalirnya, derasnya sama. Oke teman-teman, setelah ini kita ulas chambernya, kita lihat waterfallnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah aerator menggunakan LP60, Resun LP60 berada di sana. Itu sebagai kita buat rumah teman-teman ya, sebagai tempat kontrol lah, pusat kontrol. Itu ada beberapa colokan, itu kita buat sebagai waterfall, kemudian arus, kemudian aerator itu sendiri. Kemudian aerator ini kita tanam teman-teman ya, sama kabel-kabelnya ini kita susun secara rapi, berada di sini di bawah tembok ini sana. Kemudian kita arahkan ke waterfall. Ini waterfallnya di sana. Jadi pipanya menggunakan 1,5 in. Nah itu ada waterfallnya. Ukurannya panjangnya 100 cm, lebarnya 25 cm teman-teman ya. Dan lidahnya kita buat miring, warnanya menyesuaikan dengan tema yang ada di sini supaya estetikanya dapat teman-teman. Nah ini kita lengkapi dengan lampu juga teman-teman. Coba dinyalakan lampunya. Nah ini lampu ini menyala sehingga kita setting cukup menarik dengan ornamen yang ada di belakangnya ini. Kita buat pilar yang cukup cantik yang akan membuat kolam ini semakin indah. Nah ini yang apa ya istilahnya, yang membuat lebih hidup itu di atasnya sengaja kita buat taman gantung, apa istilahnya ya, vertical garden, tapi menggunakan artifisial ini teman-teman ya. Jadi ini sintetis. Kemudian bawahnya ini batu alam kita susun sedemikian rupa, tapi kita kasih pembatas teman-teman ya, biar manis. Kita kasih frame, kemudian kita kasih tugu seperti tugu ini, pilar namanya. Kemudian ada hiasannya, ornamennya ini sama, sana kanan kiri, sehingga estetikanya sangat indah. Nah, ini nyusun ini tidak mudah teman-teman ya, membutuhkan waktu yang cukup lama juga karena membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi dan keuletan yang memadai. Oke teman-teman, nah, setelah tadi kita jelaskan tentang sistemnya kolam ini dan chambernya,
kita kasih tahu teman-teman tentang penutup chambernya ini. Saya kemarin sengaja memesan kayu ulin teman-teman ya, jadi kita menggunakan kayu ulin standar kita. Jadi ini tebalnya 2 cm, kemudian panjangnya 120, kemudian lebarnya ini 9 cm. Jadi ini ada dua sisi yang berbeda teman-teman. Yang ini adalah polos, kalau yang ini bergaris-garis. Jadi sesuai dengan selera, mau digunakan yang begini bisa, atau begini bisa. Nanti kita finishing pakai pernis supaya warnanya lebih menyala teman-teman. Nah ini kalau ada teman-teman yang menanyakan finishingnya pakai apa, biasanya begitu teman-teman. Ini batu alam teman-teman ya, batu alam candi kita coating seperti biasa biar lebih menyala. Kemudian catnya pakai biasa, pakai cat khusus kolam koi. Kemudian ini pinggirnya ini juga menggunakan batu alam candi, kita coating semuanya. Kemudian yang di chamber-chamber ini kita coating semuanya juga, yang di atasnya. Kemudian di dalamnya kita cat sama dengan cat kolam utama. Kemudian untuk anti rembesnya biasa kita pakai sika teman-teman. Nah ini kita lihat runningnya kolam ini seperti apa. Nah ini waterfallnya sudah oke, stabil, mengalirkan arusnya cukup elegan jatuh ke dalam kolam. Kemudian skimmernya oke, berfungsi dengan baik, tandanya airnya memutar tersedot. Kemudian arus-arusnya berjalan dengan baik, tandanya airnya muter ya teman-teman ya, stabil, jadi ketendang dia. Ini skimmernya juga berjalan dengan oke, lancar. Kemudian arusnya juga bagus, tandanya kelihatan ya, ada gerakan air ke sini. Jadi dia mengarahkan busanya ke skimmer. Kemudian ini overflownya juga sudah kelihatan mantap. Jadi kalau ada lebihan air langsung lari ke situ, buang ke got sana. Oke teman-teman, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu review kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke review ke tempat selanjutnya, selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Tak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam review ini ada perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, ada sesuatu yang kurang pas di hati teman-teman, karena review ini hanya perspektif saya sendiri secara subjektif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki yang tentunya sangat terbatas. Oke teman-teman, salam sehat, salam semangat, salam merah putih, salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.